Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat memuliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, keberkahan dan ampunan kepada kita semua. Amin. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in karangan Imam Nawawi, hadis yang keempat. Jadi kalau nanti dilihat di buku ataupun di internet, hadis yang keempat ya. Hadis Arba'in namanya, hadis Arba'in Nawawiyah. Dalam hadis yang keempat ini menjelaskan tentang penciptaan Allah terhadap manusia, urutannya seperti apa. Jadi kita harus tahu bagaimana Allah menciptakan kita, karena dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sekalian apakah kamu memperhatikan, melihat. Nah, kita lihat diri kita masing-masing, mulai dari apa kita ini oleh Allah diciptakan terus sampai detik ini ya. Hadis yang keempat adalah judulnya Atwaru Khalqil Insan wa Khotimatuhu. Artinya apa? Perputaran manusia atau penciptaan manusia, ataupun tahapan penciptaan manusia dan akhirnya seperti apa. Kita ini nanti akhirnya seperti apa ya. Dalam hadis yang keempat ini dari An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini berarti bapaknya Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasul. Siapakah Abdullah bin Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud. Kan ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Rasul yang sering nempel ke Rasulullah. Ini sedikit tentang sejarah beliau dulu ya, yang meriwayatkan hadis ini dari Rasul. Jadi beliau ini seorang sahabat Rasul yang nempel aja kemana-mana. Istilahnya kalau Rasul mau tidur, dialah yang menyiapkan tempat tidurnya. Kalau Rasul mau pergi kemana-mana, dialah yang menyiapkan sendalnya. Kalau bahasa kita sekarang yang nenteng kitab kiainya lah. Kalau sekarang ya. Kalau Rasul mau naik kuda atau unta, dia menyiapkan pelananya, disiapkan. Jadi kemana-mana ikut. Kalau sendalnya miring, dia yang meluruskan, gitu ya, meluruskan. Jadi disiapkan oleh Abdullah bin Mas'ud namanya. Dan Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang miskin. Bahkan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah belum punya rumah. Dia tinggalnya di mana? Yaitu di pelataran Masjidil Nabawi. Masjid Nabawi disebut dengan Dakkah Ahlus Sufah. Jadi di Masjid Nabawi itu di belakang makam Rasul itu ada panggung, Nah, disitulah sahabat-sahabat yang tidak punya rumah dari kaum Muhajirin ke Madinah, sehingga tinggal di situ. Kemudian ketika panen kurma, maka digantunglah oleh sahabat-sahabat yang punya uang kurma ataupun yang panen kebun, disimpan digantung di pelataran Masjid Nabawi. Kemudian dimakan. Nah, ada seorang sahabat ketika itu yang punya kebun kurma, tapi ngasihnya kurma yang jelek. Kemudian turunlah ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan sehingga engkau itu menafkahkan apa yang kamu sukai. Jadi ini memang menginfakkan sesuatu yang tidak engkau sukai, kan repot ya. Misalkan ini basi, ini kasih ke orang basi ya, udah jelek. Nah itu ketika itu begitu, ada seorang punya kebun kurma tapi ngasihnya yang jelek-jelek, dipilih dulu yang bagus, yang jeleknya dikasih ke Ahlu Sufah. Nah di antaranya Ahlu Sufah itu yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian seorang sahabat yang kurus.
Bahkan ketika ada angin saja itu oleng, Pak. Oleng. Dan ketika itu ditertawain oleh para sahabat. Kenapa? Karena oleng gitu. Ketika ada angin itu ketebak gitu. Kata Rasulullah, betisnya sahabat Ibnu Mas'ud ini lebih berat timbangannya daripada kamu sekalian. Betisnya saja, Pak. Itu lebih berat timbangannya nanti di akhirat itu daripada kamu sekalian. Itu Abu Mas'ud. Yang lainnya tentang Abu bin Mas'ud dulu ya. Ini pun salah satu yang mana ketika sahabat Abu Mas'ud akan wafat meninggal dunia, ditanya oleh temannya, sahabatnya, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu itu sudah dalam keadaan satu maut lah, di akhir ujung. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Kata sahabat Abu Mas'ud, "Saya tinggalkan surat Waqiah." Jadi bukan surat yang lain, bukan surat tanah, Bu. Surat apa? Waqiah. Waqiah. Kenapa surat Waqiah? Karena surat kaya. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, "Allimu auladakum aw nisaakum suratal Waqiah, fa innaha suratul ghina." Ajarkanlah istri kamu sekalian dan anak kamu sekalian surat Waqiah, karena surat Waqiah surat kaya. Surat kaya. Dalam hadis yang lain, "Iqra'u surat Waqiah kulla lailatin." Baca surat Waqiah setiap malam. Jadi kalau merasa kurang aja hidupnya ya, baca surat Waqiah, insya Allah cukup. Pengen cukup atau ingin kaya? Cukup ya, udah cukup aja. Cukup itu berkah. Ada orang yang serba ada, nggak berkah kan repot. Nah, yang penting mah cukup ya. Nah, itu resep daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, beliaulah yang menyampaikan hadis ini dari Rasulullah. Apa hadisnya? Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan Rasulullah kepada kami. Wa huwa as-shadiq al-masduq. Dia itu as-shadiq dan masduq, kata sahabat Mas'ud. Kenapa dia mengatakan as-shadiq dan al-masduq? Itu gelar Rasul ya, as-shadiq dan masduq. As-shadiq itu artinya apa yang Rasul ucapkan itu benar, nggak bohong. Bahkan istilahnya kalau Rasul bercanda nggak pernah bohong, beneran. Itu canda Rasul pun benar. Maka dinamakan dia as-shadiq. Semua perkataan yang beliau sampaikan itu benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Rasul ucapkan itu tidak lain adalah wahyu dari Allah. Ya. Sehingga perkataan perbuatan Rasul jadi hadis kan? Hadis. Dinamakan masduq. Kenapa masduq? Arti masduq ini adalah fima uhiya ilaihi. Apa yang diwahyukan kepada beliau ya, itu disebut dengan masduq. Kenapa? Karena yang disampaikan kepada Rasulullah itu dari malaikat Jibril. Disebutlah masduq, artinya kalau shadiq yang benar, masduq itu yang dibenarkan. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Rasul itu pasti dibenarkan. Kenapa? Karena datangnya dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itu as-shadiq al-masduq. Inna ahadakum, ini hadisnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kamu sekalian itu dikumpulkan penciptaannya. Nah, arti yujma' dikumpulkan itu artinya apa? Artinya oleh Allah dikumpulkan dan dijaga. Ya. Arti dikumpulkan apa? Artinya dijaga, udah Allah kumpulkan, disatukan antara ovum dan sperma. Kemudian dijaga oleh Allah. Itu namanya yujma'u. Penciptaannya dalam rahim ibu itu 40 hari nutfah berupa sperma. Jadi 40 hari itu kita berupa sperma. Dari ketemunya ovum dan sperma. Miliaran kan tuh ya. Sperma itu yang menghantam kepada ovum itu, tapi oleh Allah itu dipilih. Kitalah yang dipilih. Padahal miliaran. Jadilah kita gitu ya. Nah, jadi miliaran itu, dan itu tidak setiap hari atau setiap waktu, tapi hanya sekali aja bercampurnya ovum, dan kalau ovum kan dari perempuan ya, sperma dari laki-laki. Itu miliaran.
kemudian oleh Allah dikumpulkan dalam rahim ibu kita, ya, itu 40 hari. Ya, 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan misal zalika. Ini urutannya, 40 hari sperma. Setelah ketemunya ya antara ovum dan sperma. Tsumma yakunu ba'da zalika 'alaqatan. Setelah 40 hari, maka 40 hari kemudian berupa 'alaqah. Apa itu 'alaqah? 'Alaqah itu adalah segumpal darah. Segumpal darah, 'alaqah. Kenapa dinamakan 'alaqah? Karena menggantung di rahim. Jadilah 'alaqah. Jadi nempel, melekat di dalam rahim ibu itu namanya 'alaqah. Itu 40 hari. Berarti berapa? 40 berarti 80. Tsumma yakunu ba'da zalika mudghatan. 40 hari lagi itu berupa mudghah, yaitu segumpal daging. Yang namanya mudghah itu adalah satu genggaman daging yang bisa kita telan. Itu kita tuh penciptaannya itu. Berarti usia berapa? 40 sperma, 40 segumpal darah, 40 segumpal daging. Berapa? 120 hari. Itu kita tuh dulu tuh. Nah, setelah 120 hari atau 4 bulan, 120 bagi berapa? Kan 1 bulan 30. 30 kali 4 120. Berarti 4 bulan. 4 bulanan gitu ya. Nah, ketika 4 bulan, tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepadanya al-malak, itu seorang malaikat. Namanya malaikatur ruh. Jadi yang Allah utus ketika itu namanya malaikat ruh. Nanti ketika dicabut siapa namanya? Malaikat Israel. Yang meniupkan namanya malaikat ruh namanya, malaikat ruh. Ketika kita wafat namanya malaikat Israel yang nyebut itu. Nah, Allah kirim ketika itu malaikat ruh namanya. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian malaikat ruh tersebut meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, yaitu 4 bulan. 4 bulan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan atau dicatat ya dengan 4 kalimat. Artinya 4 ketetapan Allah. Apa saja? Bikatbi rizkihi. Yang pertama dicatat, ditetapkan rizkinya. Ada 4 ya. Yang kedua wa ajalihi, dan ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, dan amalnya. Yang keempat au syakiyun wa syakiyun au sa'idun. Apakah dia akan menderita atau bahagia? 4 itu ditetapkan ketika kita usia 4 bulan. Apa saja? Yang pertama apa? Rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, gampangnya ya. Apakah bahagia atau menderita? Fa wallahi alladzi la ilaha illa la ilaha ghairuh. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amal ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ini artinya apa? Sesungguhnya di antara kamu sekalian itu ada yang beramal amalan ahli surga, yang ngaji, yang sholat, yang sedekah, yang haji. Oh, amalan surga itu namanya. Pokoknya amal-amal surga dia lakukan ketika hidupnya itu. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira. Antara dirinya ya dengan ajalnya itu hanya dhira. Dhira itu 1 hasta. Begitu pendeknya lah usianya itu. Ketika itu fayasbiqu alaihi alkitab, kemudian setelah ditetapkan catatan, fayamalu ya bi amali ahli nar, maka dia melakukan pekerjaan neraka. Hati-hati itu ya. Dia pertama baik gitu ya, ada yang begitu tuh. Kemudian dia beribadah bagus itu, di akhir hayatnya itu melakukan amalan ahli neraka. Di akhir ujungnya itu. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka tersebut. Ini bahayanya, hati-hati ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira.
fayasbiqu alaihi kitab fayamal bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya di antara kamu sekalian itu ada yang melakukan amal perbuatannya itu amal ahli neraka, yang maksiat, ya, berzina, kemudian apa lagi, ya, korupsi, segala amal-amal ahli neraka. Kemudian mabuk, apa sajalah yang mengarahkan kepada neraka. Di akhirnya itu dia tuh tobat, melakukan amal-amalan akhirat, surga, maka Allah masukkan ke dalam surga. Nah, ini hadis ini menjelaskan dari awal sampai akhir tuh tentang kita, sampai nanti meninggal tuh seperti apa kita. Nah, ini hadis penting, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim yang mengumpulkan hadis ini, kondisi manusia dari awal sampai akhir, hidupnya, ya, penciptaannya, ketika hidup sampai wafat itu seperti apa. Baik, yang pertama tentang pemahaman hadis dulu. Yang pertama, ada beberapa penjelasan dalam hadis ini. Yang pertama tentang penciptaan janin dari rahim ibu. Nah, janin ini itu oleh Allah terus dibulak-balikan selama 3 tingkatan, itu 120 hari. 120 hari tadi. Setiap 40 hari itu oleh Allah diputar balikan. Artinya apa? Di 120 hari itu 3 tingkatan, ya. Yang pertama 40 hari sperma, 40 hari segumpal daging, darah, yang 40 hari segumpal daging. Berarti 120 hari atau 4 bulanan. Ketika Allah sudah menetapkan kita 4 bulan atau 120 hari, maka oleh Allah ditiupkan ruh. Allah perintahkan malaikat ruh meniupkan ruh kepada kita. Yang tadinya kita nggak ada, sehingga jadi hidup, ada ruhnya, ruh. Nah, ketika usia 4 bulan itu ditetapkan 4 hal. Yang pertama adalah rizkinya, nggak usah khawatir tentang rizki. Yang kedua ajalnya, nggak usah misalkan kita nyari-nyari kematian, mati mah datang sendiri, ya. Yang ketiganya adalah amalnya. Yang keempat, apakah dia bahagia atau menderita. Nah, kita bahas satu persatu, ya. Dalam hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hajj ayat 5. Jadi hadis ini juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 5. Apa Al-Hajj itu? Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin tsumma min nutfah tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghah. Itu sesuai persis sekali dengan Al-Qur'an. Wahai manusia, ini manusia, tidak orang beriman saja, semua manusia, baik beriman ataukah tidak. Beda dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ini mah semua, khitabnya kepada semua manusia. Wahai manusia, jikalau kamu itu ragu tentang hari kebangkitan, minal ba'si, di alam kubur itu kita akan hidup lagi tuh nanti. Masa mungkin yang sudah meninggal bisa hidup lagi, kan gitu ya. Fa inna khalaqnakum, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian min turabin, dari apa turab? Tanah, dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari turab, itu dari tanah, kemudian jadi sperma, min nutfah. Setelah sperma, tsumma min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Tsumma min mudghatin, kemudian dari segumpal daging. Itu surat Al-Hajj ayat 5. Dari tanah, kemudian dari sperma, kemudian dari alaqah, segumpal darah, tsumma min mudghah, dari segumpal daging. Kenapa dari tanah begitu? Apa yang kita makan, itu dari apa? Dari tanah. Beras, apalagi jagung misalkan. Makan apa saja itu dari tanah. Terus begitu. Dari sapi dari mana? Dari tanah juga. Menjukut, dina rumput, itu min turabin semuanya. Semua dari tanah. Nah, terus saja begitu.
Bahkan kalau air yang turun dari hujan mana dulu? Di tanah juga. Artinya dari bumi, kan gitu ya. Ditarikan gitu ya ke atas. Nah, itu semua itu adalah min turabin kita ini. Dari tanah. Bahkan Nabi Adam alaihissalam ciptakan dari apa? Dari tanah. Diambil dari empat apa? Dari 4 penjuru dunia. Kenapa dinamakan Adam? Adam itu artinya adim. Artinya apa? Dataran atau permukaan bumi. Itu namanya Adam. Bukan Adam ya, tapi Adam. Kalau Adam itu enggak ada, tiada. Ini Adam. Ada pakai hamzah lah. Artinya apa? Adimul ardi, permukaan ataupun atasnya bumi. Berarti tanah. Oleh Allah diambil dari 4 penjuru. Sehingga keturunan Adam itu ada yang warnanya hitam, ada yang warna coklat, macam-macam. Kenapa? Karena diambil dari setiap permukaan bumi. Ada dalam tafsirnya itu seperti mukanya itu dari tanah apa ya, kemudian badannya dari tanah apa. Itu Nabi Adam ciptakan ketika itu. Itu dalam tafsirnya ya. Nah, kemudian jadilah Adam. Adam ketika itu masih berbentuk patung. Oleh Allah ciptakan itu, belum ada ruhnya. Beda dengan kita ya. Kalau kita tadi urutan, tapi kalau Adam beda. Kun fayakun ya. Nah, Allah pun mampu menciptakan seperti hanya Adam untuk kita. Tapi itu menunjukkan kepada kita ada hikmahnya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bahwa manusia itu jangan tergesa-gesa. Jangan cepat-cepat, proses. Semua pun proses ya. Ingin sukses ya proses ya, proses. Tidak langsung aja ada ya. Ada prosesnya, ada tahapannya, begitulah. Ya, seperti kelas 1 SD, nanti SMP, SMA kan proses semua juga, proses. Jadi itu mengajarkan kepada kita seperti hanya penciptaan kita semuanya. Nah, kemudian juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa ahyakum ya, summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kan gitu ya. Bagaimana kamu itu ingkar kepada Allah? Kamu itu dulunya itu enggak ada, amwata. Kita itu dulunya amwat, mati lah. Mati belum ada kan, mati. Kemudian Allah ahyakum, Allah hidupkan. Yaitu 120 hari itu Allah hidupkan. Summa yumitukum. Nah, kapan yumitnya itu? Ya nggak tahu kapan kita meninggalnya. Kemudian setelah kita meninggal, summa yuhyikum, nanti hidup lagi. Di alam barzah itu kita meninggal terus nanti dihidupkan lagi, yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Mau lari kemana? Tetap kita milik Allah begitu. Nah, sehingga kita ini hak guna pakai lah. Nggak ada yang memiliki kita, nggak ada. Siapa yang memiliki rambut? Nggak ada. Milik saya rambut, bukan milik Allah sebagainya. Kemudian ini tubuh milik siapa? Milik Allah. Bahkan hati pun itu milik Allah. Ya muqallibal qulub ya, wahai membolak-balikan hati. Ya Allah juga. Sehingga kita akan kembali kepada Allah. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin. Yaitu dari apa? Saripati tanah. Kenapa saripati tanah? Ya dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu kan saripati itu semuanya. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan nutfah, sperma. Dari makanan yang kita makan tuh keluarlah sperma. Tapi kalau nggak makan, nggak akan keluar tuh nutfah. Sehingga kalau ingin anaknya laki-laki makan ini gitu ya. Kalau ini perempuan anak makannya banyak ini katanya kan gitu ya. Kemudian Allah jadikan nutfah tersebut sperma fi qararin makin. Itu di tempat yang kokoh yaitu rahim. Coba, tempat mana yang kokoh seperti rahim? Nggak ada. Yang paling kokoh itu ya rahim.
Sperma itu kalau udah keluar bukan di rahim, itu mati langsung. Tapi ketika masuk ya ke rahim nanti itu langsung itu oleh Allah fi qarrin makin, di tempat yang paling kuat. Kuat. Tidak ada yang misalnya coba beda dengan yang lain misalnya ya. Tapi oleh Allah dijaga dalam rahim itu kokoh, nggak ada yang bisa menarik atau mengambil rahim tersebut. Ya. Itu artinya apa? Sperma yang Allah tempelkan sehingga jadi alaqah, nempel. Namanya alaqah itu nempel. Kemudian apa lagi? Ini summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan nutfah sperma jadi alaqah. Itu segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Maka kemudian kami ciptakan alaqah sperma mudghatan, yaitu segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Setelah kami menciptakan tadi, kami ciptakan lagi mudghah. Mudghah itu segumpal daging, idhaman jadi tulang belulang. Yang tadinya nggak ada tulang, jadi tulang. Itu dari sperma. Kemudian apa? Segumpal darah, segumpal daging, Allah ciptakan jadi tulang. Ada tulangnya. Nah, setelah tulang apa? Fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang tersebut dengan daging, lahma. Jadi dibungkus, coba kalau tulang unggul Pak, repot ya. Dibungkus oleh Allah fakasawnal 'idhama lahma. Kami bungkus tulang tadi dengan lahma, yaitu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami tumbuhkan, kami ciptakan, yaitu khalqan, ciptaan akhar yang lain. Maksudnya apa? Dalam ayat tersebut ada 7 tuh tahapannya ya. Kita hitung, kalau tadi dalam hadis kan 4 ya. Kalau ini 7. Yang pertama apa? Tin, yaitu tanah. Yang kedua nutfah, sperma. Yang ketiga alaqah, segumpal darah. Yang keempat segumpal daging. Yang kelima tulang. Yang keempat yang keenam ya. Yang keenam tulang jadi bungkus daging. Yang ketujuh kami ciptakan yang lain. Apa yang ciptakan Allah yang lain? Rambut. Ya. Kemudian juga mohon maaf, bulu ketiak, bulu kemaluan, itu namanya diciptakan oleh Allah, ciptaan yang lain. Yang lain. Jadi kita ada bulunya, ya. Ada halisnya, ya. Kemudian ada kumisnya, ada rambut-rambut dan sebagainya. Itu dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tentang penciptaan kita semua. Nah, kemudian di situ Allah meniupkan ruh. Apa itu ruh? Ketika kita usia 120 hari, kemudian Allah memerintahkan malaikat ruh untuk meniupkan ruh kepada kita. Nah, apa itu ruh? Ruh. Nah, ruh ini tidak ada yang tahu. Sehingga Allah menjelaskan dalam Al-Quran, alunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Ruh itu min amri rabbi, dari urusan Tuhanku. Amri itu apa? Innama amru idza arada syai'an ayyaqlakum fayakun. Amri di situ artinya adalah perintah Allah. Perintah Allah. Ini ketetapan Allah, udah. Enggak ada yang tahu, cuman wa ma utitu bil ilmi illa qalila. Paling Allah kasih sedikit aja ilmunya. Sehingga oleh para ulama ditafsirkan tentang ruh. Ada beberapa, saya sampaikan beberapa pendapat ulama ya di sini tentang ruh. Seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyebutkan ruh itu adalah jismun latifun sara fil badan mustabikun bihi istibaqul ma bil adil afdar. Jadi ruh itu adalah suatu jisim yang latif, yang lembut ruh itu. Yang sara, yang berjalan dalam tubuh kita. Kemudian itu menyatu dalam diri kita. Seperti halnya aud al-ahdar. Ya, seperti halnya aud itu tangkai yang hijau.
Jadi sepertinya apa? Seperti pohon lah, taruh pohon. Kemudian ada urat-urat, kemudian hiduplah pohon tersebut begitu. Itu nggak ada dan itu berbentuknya air, seperti air. Air yang ada pohon tersebut yang mati begitu, mati. Nah seperti itulah gambarannya itu. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ar-ruh itu jauharun mujarrad mutasarrif fil badan. Ya permata inti yang bisa menggerakkan dalam badan. Sehingga kita bisa bergerak itu kan ada apa? Ada ruh. Enggak ada ruh nggak bisa bergerak itu. Itu ruh. Bapak kenapa dinamakan manusia? Atau ada namanya misalkan Pak Ahmad. Kenapa disebut Pak Ahmad? Karena ada ruh. Coba ruhnya nggak ada. Namanya siapa? Ahmad bukan? Ketika bapak ibu mau nyolatkan apa? Nyolatkan Pak Ahmad atau jenazah? Jenazah, bukan lagi Ahmad. Kenapa? Karena ruhnya udah nggak ada. Jadi ruh itu bisa menyebut nama seseorang. Adanya Pak Ahmad, Pak Muhammad, Pak Zaid, Pak Ibrahim. Kenapa? Karena ruhnya ada. Ketika ruhnya oleh Allah dicabut, bukan Pak Ibrahim lagi. Siapa? Jenazah, almarhum, almarhumah gitu. Ya. Nggak disebut lagi, oh itu tuh Pak Ahmad tuh. Enggak, jenazah almarhum. Mari kita salatkan almarhum dulu ya, atau jenazah. Nah, itulah ruh ya, gambaran ruh. Ruh ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan kekal abadi. Itu ruh. Beda dengan yang lain. Dalam diri kita ada berapa potensi? Dalam diri kita, apa saja? Pernah saya bahas ya. Pertama ruh. Yang pertama. Ini dalam diri kita nih, ruh. Yang kedua ada hati. Ada hati nggak? Hati ya. Jadi merasakan sedih, bahagia, itu hati itu. Yang ketiga ada akal. Bapak kenapa datang sini? Ya punya akal. Alhamdulillah ya. Sehingga kita bisa ngaji, bisa belajar, itu akal. Yang keempat, kita punya fisik. Ada fisik, kelihatan. Ada tangan, ada telinga, ada mulut, ada badan, ada kaki. Itu namanya fisik dalam diri kita. Yang kelima, adanya nafsu. Punya nafsu nggak? Punya. Kalau nggak punya nafsu, nggak akan ada kita. Nggak akan ada kita, ya. Kalau nggak ada nafsu, berarti kita nggak bisa makan, gitu. Nafsu itu penting. Itu 5 ya. Jadi ruh ini di kita. Kemudian hati, kemudian fisik, kemudian akal, keempatnya nafsu. Itu 5 dalam diri kita. Nah, kalau yang 4 itu hilang nanti ketika kita wafat meninggal dunia. Tapi yang tersisa apa? Ruh. Ruh itu tidak akan mati. Ruh itu. Mulai dari ketika kita usia 120 hari, 4 bulan tadi, terus kita di dunia pun ada. Ketika wafat ruh ada nggak? Ada, ruh mah tetap. Cuman dipisahkan lagi oleh Allah. Yang pertama oleh malaikat ruh dimasukkan. Kemudian yang terakhir Izrail tuh yang nyambutnya. Tugasnya udah beda lagi. Nah, tetap ruhnya masih ada. Ruhnya ada. Ketika kita nanti dibangkitkan di alam barzakh, ruh akan nempel lagi ke dalam tubuh kita. Nempel lagi. Kemudian bahkan dalam beberapa keterangan ulama itu, kalau kita dicubit di dunia ini yang merasakan sakit apa? Fisik. Fisik ya. Tapi nanti ketika di alam barzakh, ada nggak jasad kita? Kan disiksa, ada yang disiksa, ada yang dapat kenikmatan di alam barzakh itu. Apa yang merasakan? Apakah daging? Kan ada dagingnya juga fisiknya. Maka kata sebagian ulama, yang merasakan sakit itu ruhnya. Ruhnya lagi, udah beda ya. Jadi kalau di dunia yang merasakan sakit tubuh kita, ya, luka dan sebagainya, tapi ketika dalam barzakh itulah ruh yang akan sakit. Kemudian nanti ketika di alam mahsyar itu kumpul lagi itu semua tuh menyatu. Sehingga dalam surat Yasin apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan itu ada lagunya ya, Grise ya. Grise. Itu lagu itu luar biasa ya. Itu diambil surat Yasin, ketika menciptakan lagu itu nangisnya luar biasa, Grise itu.
Ya, pada hari al-yauma nakhtimu, kami tutup afwahim, mulut mereka disumpal, kan sering bohong mulut itu. Nggak bisa bicara tuh mulut tuh. Nanti akan berbicara apa? Ya anggota yang lain, fisik yang lain. Itu tangan, kemudian apa lagi? Kaki, ya. Itu akan berbicara semuanya. Apa yang ada? Kenapa? Karena kalau mulut dibuka itu banyak bohongnya, gitu. Banyak bohongnya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu, dan kaki jadi saksi. Tangannya berbicara, wa tashhadu, dan bersaksi arjul, yaitu kaki. Apa yang mereka lakukan, ya. Nah, itu penciptaan, sehingga kita akan melewati 5 alam. 5 alam. Alam arwah, alam ruh, alam ruh. Jadi ruh itu sudah ada sebelum Allah menciptakan tubuh kita. Istilahnya gini lah, onderdil itu sudah ada, Pak. Kalau mobil, Pak. Mobilnya belum ada, belum berbentuk, tapi onderdil sudah ada, mesinnya sudah ada. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam mobil, di kap mobil di situ. Nah, kita ini sebelum adanya jasad kita, itu ruh sudah ada duluan. Ada ruh duluan. Itu namanya alam ruh, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Alam rahim. Ketika di alam rahim 4 bulan, maka Allah masukkan ruh ke dalam janin tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, alam apa? Dunia. Sekarang namanya dunia. Kenapa dunia? Dinamakan dunia karena dekat. Dana yadnu. Dunia itu dekat. Dekat sekali. Setelah alam dunia, yang keempat alam apa? Alam kubur atau alam barzah. Udah beda alam tuh. Alam kubur, alam barzah itu adalah babun min abwabil akhirah. Gerbang daripada gerbangnya akhirat. Gak akan mungkin kita ke akhirat tanpa gerbang tersebut. Bapak mau masuk surga? Pengen. Tapi harus melewati apa? Ya kematian. Gak mungkin masuk ke dalam surga tanpa adanya kematian. Alam barzah. Beda dengan Rasul. Peristiwa Isra dan Mi'raj bisa masuk ke dalam surga. Kan dalam kitabnya itu, seandainya yang berangkat ketika itu nabi-nabi yang lain, ya, Sidratul Muntaha atau yang lain, maka mereka tidak akan balik lagi ke dunia. Cuman satu nabi yang bisa balik lagi ke dunia. Ketika naik, ya, Mi'raj itu, langit pertama, kedua, terus sampai ke Sidratul Muntaha. Rasul mah balik lagi. Hebatnya Rasulullah. Jadi seandainya nabi yang lain itu berangkat, itu nggak bakal balik lagi. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kelima disebut dengan alam akhirat. Jadi yang paling panjang itu alam akhirat. Mulai dari apa? Dibangkitkan, ya, dari alam kubur, al-ba'tsu. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Itu panjang, Bro. Setiap pemberhentian itu dalam tafsir Yasin itu 1000 tahun namanya ditanya, 1000 tahun. Itu setiap pemberhentian. Di Sirat saja itu ada beberapa pemberhentian, Pak. Ditanya-tanya terus saja. Jadi yang pertama apa? Al-ba'tsu, dibangkitkan. Kan itu masa kala dulu lah. Kemudian nanti al-mahsyar, di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan telanjang, ya. Kemudian yang selanjutnya nanti di mizan, ditimbang. Setelah ditimbang apa? Baru di situ, ya, nanti akan dihisab, ya, hisab sebelumnya. Hisab, kemudian mizan, ditimbang serta amal baik buruknya. Setelah di mizan, baru akan lewat jembatan Sirat. Setelah Sirat baru surga, ya, surga. Nah, di jembatan itu kan langsung neraka, tapi yang lulus ya surga, itu namanya surga. Kemudian yang terakhir akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yaumidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu tahapan tuh. Jadi yang paling panjang mana? Dunia atau akhirat? Akhirat. 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Jadi kalau kita hidup 1000 tahun, berarti cuman di akhirat 1 hari. Hidup kita bisa 70 tahun, cuman 1 jam setengahan kurang lebih di akhirat itu. Makanya doanya apa? Jangan sebanding, yang penting mah seimbang antara dunia dan akhirat. Nggak bisa. Jangan seimbang. Kenapa? Karena dunia itu nggak bisa dibandingkan dengan akhirat. Sehingga doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Nggak cukup. Wa qina adzabannar, ditambah. Dunia mah cuma satu, tapi kalau akhirat ditambah lagi. Selamatkan dari neraka. Karena ada orang yang tidak selamat dari neraka, digodong dulu baru ke surga kan begitu. Nah, kita mintanya selamat dari neraka begitu. Itu doa luar biasa ya. Ada dalam tafsirnya tentang asbabun nuzul ayat ini ya. Ini kan asbabul ayat ini itu Rabbana atina fid dunya hasanah, udah tahu belum doa kita? Sering berdoa itu. Ada asbabun nuzulnya ya, sebab turunnya ayat. Jadi ketika itu orang-orang ketika haji ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu aja Pak. Yang penting mah dunia Pak itu. Akhiratnya mana aja. Nah, tapi ada juga orang berdoa Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau dunia aja nggak dapat apa-apa, ya dunia aja. Tapi harusnya doanya dunia dan akhirat katanya. Tapi buktinya kita lebih banyak doa mana kalau lagi berdoa, dunia atau akhirat? Dunia. Sehatkan ya Allah, berikan rezeki ya, mudahkan dalam melunasi hutang, itu dunia semua Pak. Kapan akhiratnya gitu ya? Doa akhirat apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, itu akhirat. Ya ini tentang ruh ya, tahapan-tahapannya. Nah, kemudian di dalam hadis tersebut juga diharamkan untuk menggugurkan janin. Janin, ingat ya, diharamkan. Usia berapa tahun, berapa bulan yang diharamkan itu. Sepakat ulama mengharamkan ketika usia 4 bulan digugurkan. Itu jatuhnya adalah membunuh manusia. Membunuh manusia. 4 bulan itu. Kenapa? Karena sudah jadi orang. Sudah ada ruhnya. Allah sudah nitipkan ruh kepada dalam dirinya ya, jadinya. Kemudian diaborsi. Dibunuh. Ya, dibuang, itu namanya pembunuhan. Dan hukumnya haram total. Nah, bagaimana kalau sebelum 4 bulan? Nah, mayoritas ulama tetap haram. Tetap haram, ya. Yang boleh itu namanya adalah azal, sebelum dimasukkan ke dalam rahim, ke dalam suami istri itu di luar. Kalau udah ke dalam nggak boleh dibunuh, begitu, dibunuh. Nah, jadi kalau zamannya dulu Fir'aun itu membunuh laki perempuan, laki-laki yang dibunuh karena takut. Ya. Ketika zaman jahiliyah yang dibunuh siapa? Laki perempuan. Perempuan, karena ayam punya perempuan itu dikubur hidup-hidup bahkan zaman jahiliyah. Zaman modern yang dibunuh siapa? Laki perempuan, dua-duanya. Lebih bahaya sekarang. Jadi laki perempuan dibunuh, banyak yang aborsi ya. Nah, itu bahayanya zaman sekarang ya. Jadi lebih bahaya zaman sekarang daripada zaman Fir'aun, zaman jahiliyah. Kenapa? Karena luar biasa, tidak hanya laki dan perempuan saja, dua-duanya dibunuh. Itu aborsi, sehingga haram hukumnya. Ya, haram hukumnya untuk aborsi. Yang ada bidan misalkan, udah di sini aja, itu berlipat ganda itu dosanya, menggugurkan kandungan tersebut. Kenapa? Karena bayi itu nggak ada dosa, yang dosa orang tuanya. Kalau misalkan perzinahan itu, nah, nanti hukumnya beda sendiri ketika nanti akan menikah dan sebagainya ya. Sehingga wanita yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, iddahnya berapa bulan? Arba'ata asyuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Kenapa? Ya karena tadi 4 bulan itu untuk menentukan ini ada janinnya enggak, gitu ya, bersih enggak nih si rahimnya itu. Jangan nikah dulu, nanti kalau mau nikah setelah 4 bulan 10 hari baru nikah. Kalau ingin nikah lagi itu di bawah itu haram, nggak boleh. Kenapa? Karena nanti bapaknya siapa? Gitu ya. Nggak mungkin arba'ata asyri wa asyra, 4 bulan 10 hari gitu ya. Baik. Selanjutnya berkaitan tentang
4 tadi ketetapan yang Allah tetapkan. Apa saja? Yaitu pertama ajal, kedua rizkinya, ketiga amalnya, keempat nasib, apakah bahagia atau menderita. Jadi kalau bapak ibu lagi menderita sekarang itu udah ada ketentuannya, nggak usah protes, ya. Lalu ya Allah kenapa nih rugi? Kenapa rugi ke Allah itu ngadu? Ya kamu lakukan yang benar gitu. Pas rugi ke Allah ya ngadu. Tapi ketika untung, nggak mau bersyukur gitu. Nah itulah kita ya. Pas ruginya baru ngadu ke Allah. Itu sudah Allah tetapkan, nggak usah khawatir. Sehingga yang pertama, ajal itu nggak usah dicari, nggak usah. Nanti datang sendiri. Kan ada kisahnya Nabi Sulaiman ketika itu dikunjungi oleh temannya. Datanglah ketika itu malaikat Israel. Ditanya ketika berteman gitu, temanku itu lihat malaikat Israel datang ke sini. Dia ketakutan, malaikat Israel datang. Kata temannya, wahai Nabi Sulaiman, tolong saya kirim ke India katanya. Nabi Sulaiman kan jago, pas ngirim pakai angin, dikirimlah ke India ke temannya. Itu dalam tafsirnya jelaskan. Maka ketika itu temannya dikirim ke India, malaikat Israel sudah di situ. Kata malaikat Israel, saya ini disuruh nyambut kamu itu bukan tadi tempat tadi, ya di sini di India katanya. Sehingga dalam kematian itu Allah sembunyikan 3 hal. Yang pertama, waktunya. Kita nggak tahu waktunya kapan, ya. Yang kedua, tempatnya. Jangan milih-milih. Kalau kita bisa berdoa ya Allah ya. Tapi itu Allah yang sembunyikan tuh tempat itu di mana. Yang ketiga, cara. Itu tentang kematian ya. Pertama, apa? Waktunya. Apakah pada subuh, pada asar, pada maghrib, enggak tahu, pada isya. Yang kedua, tempatnya, apakah di masjid ataukah di rumah, enggak tahu. Yang ketiga, cara. Caranya itu lagi ruku, lagi baca Quran, enggak tahu tuh ya. Lagi ngapain enggak tahu. Itu 3 hal itu, Pak. Yang kita minta apa? Ya Allah husnul khotimah ya. Husnul khotimah. Ya, husnul khotimah di antaranya apa? Ya Allah matikan aku dalam penuh husnul khotimah, akhir hayat itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja. Ditalkin itu. Jangan kalimat yang lain. Kasihan kalau yang meninggal dunia suruh baca Quran, suruh baca zikir yang jangan. La ilaha illallah itu minimal itu husnul khotimah ya. Nah maka ketika ajal datang kepada kita yang penting husnul khotimah. Kenapa? Karena dalam hadis tadi itu apa? Karena ada orang yang berbuat baik terus saja amalan surga. Di akhirnya itu berbuat amalan ahli neraka. Dia masuk dalam neraka. Pernah ada seorang jamaah alumni haji dan dia murtad, lalu udah haji dan murtad gitu keluar dari Islam. Waduh, nauzubillah min zaliknya, udah haji bang. Kan haji itu rukun yang terakhir kelima. Kemudian dia murtad. Dalam fikihnya sebagian ulama itu kalau dia balik ke Islam harus haji lagi. Ya, murtad itu. Beda dengan sholat dan sebagainya ya, gak usah dikodok. Tapi kalau haji itu balik lagi haji lagi. Nah, ada yang begitu Pak di akhir hayat itu. Dan tidak sedikit kisah-kisah sahabat ulama terdahulu ya. Itu akhir hayatnya ada yang jelek ya, ada bagus. Tapi ada juga yang pertamanya ahli neraka ya amalannya itu, jadi ahli surga. Contohnya kalau dulu zaman Rasul itu ada namanya Wahsy. Wahsy itu yang membunuh siapa? Paman Rasul ketika perang Uhud. Yaitu Abdul Muthalib siapa? Hamzah. Hamzah. Sahabat Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy. Alhamdulillah Wahsy itu masuk Islam setelah itu dan membunuh kepala munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dibunuh. Nah, itu husnul khotimah tuh. Yang tadinya mau ngebunuh jadi bagus. Maka kita ketika ada orang yang bermaksiat itu jangan benci kepada orangnya. Bencilah terhadap perbuatannya. Gitu ya. Misalkan dia mabok wae itu. Enggak pernah ke masjid. Kita doakan. Nah, ketika dia tobat,
ternyata jadi ahli ibadah. Kalau kita benci kepada orangnya, benci terus. Tapi kalau kita benci kepada perbuatannya, beres, nggak akan benci lagi gitu. Jadi yang kita benci apa? Perbuatannya, jangan benci kepada orangnya. Karena boleh jadi akhir hayat itu husnul khotimah gitu. Ya, nggak boleh benci. Ya banyak lah. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu, hati ini di antara dua jari, bisa dibulak-balikan. Sehingga Rasul sering berdoa kepada Allah apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatika. Wahai yang membolak-balikan hati, ya tsabbit qalbi, tetapkan hatiku dalam apa? Yang tsabbit qalbi ala dinika, atas agamamu, jangan sampai keluar. Wa ya musarrifal qulub, wahai memalingkan hati, sarrif qalbi ala taatika, palingkan hatiku senantiasa dalam ketaatanmu. Oh, itu hatimu. Jadi kalau bapak ibu mau membalikkan hati orang, nggak bisa. Budak teh baung nah luar biasa, tarang ngaji. Ka Allah wa muqallibal qulub, ya, sabit qalbahu gitu ya. Rasul aja repot ke Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, ya. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada yang kau sukai, cintai. Tapi Allah yang bisa memberikan hidayah begitu, ya. Jadi ikhtiar mah tetap jalan. Jadi ajal, yang kedua apa? Rizki nggak usah dicari. Rizki itu dijemput. Apa bedanya dicari dengan menjemput? Kalau dicari belum tentu ada. Kalau menjemput pasti ada. Gitu aja, ya. Dicari, Bapak kalau nyari adiknya di terminal repot, Pak. Tapi kalau menjemput adiknya pasti ketemu. Namanya menjemput kan jelas. Waktu datangnya jam berapa, naik bis apa, namanya menjemput. Kalau mencari belum jelas. Maka rezeki itu sudah jelas. Yang perlu kita jemput adalah apa? Rezeki itu dijemput. Yang perlu kita cari bukan rezekinya, tapi barokahnya. Wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Jadi bukan mencari rezekinya, ya. Rezeki itu sudah ada. Nggak usah dicari tapi dijemput. Yang dicari apanya? Barokahnya. Sehingga dalam makan apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahilah rezeki kami yang telah Kau berikan kepada kami, ya. Jadi ya minta berkahnya. Apa yang telah Kau berikan rezeki kepada kami? Karena setiap rezeki itu belum tentu barokah. Jadi mintanya apa? Barokah. Rumah mintanya barokah. Robbi anzilni munzalan mubarakah. Pasangan hidup mintanya apa? Barokah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jami'a bi khair, minta barokah. Pasangan nama ada, tapi belum tentu barokah begitu. Jadi apapun minta barokahnya. Itu rezeki. Yang ketiga, amalnya. Yang tadi nggak tahu amal kita itu seperti apa, ya. Apakah hari ini duha ataukah enggak?